Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Diaken Monty P.E. Popal. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian secara bergantian, yang terambil dari Mazmur 143 ayat 1 sampai 2. Mazmur 143 ayat 1 sampai 2. Demikian. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu Demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Jemaat, disilakan duduk kembali. Jemaat, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Bapa di surga. Ketika malam hari ini Tuhan, Engkau boleh perkenanan kami hadir di dalam ibadah rumah tangga
malam hari ini. Dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau mau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan, dan dimampukan juga kami untuk dapat melakukan kehendak firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan bagi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman Tuhan malam hari ini, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran hamba dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar apa yang keluar dari mulut dan bibir hamba ini sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra pasal 8 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan 23 yang mengatakan, "Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, Tuhan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Jemaat, disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Esra 8 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23 diberi judul Doa Puasa untuk Kesejahteraan Bangsa. Bacaan Alkitab malam ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Persiapan Perjalanan, yang dimulai dari Esra pasalnya yang ke-7 ayat 28b sampai dengan Esra pasal 8 ayat yang ke-30. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Esra ini adalah salah satu kitab sejarah di dalam Perjanjian Lama yang menceritakan mengenai kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Rombongan pertama kembalinya umat Israel dari Babel ke Yerusalem setelah mereka 70 tahun hidup sebagai budak dan tawanan. Dan ketika Tuhan menggerakkan hati Raja Persia, yaitu Kores, pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja memerintahkan agar umat Israel dibolehkan kembali ke Yerusalem. Setelah kerajaan Babelonia dengan Nebukadnezarnya ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Dan kemudian di dalam
kitab Esra ini juga dikisahkan ketika Bait Allah akan dimulai kembali pembangunannya. Dan selanjutnya di dalam kitab Esra ini juga, setelah rombongan yang pertama itu kembali ke Yerusalem, maka 80 tahun kemudian Tuhan kembali menggerakkan hati Raja Persia, yaitu Raja Artasasta, dengan memberi kuasa kepada Esra untuk memimpin umat Israel pulang kembali ke Yerusalem. Bukan hanya itu, Raja juga memerintahkan kepada Esra untuk mengatur kebaktian dan peribadahan dalam rumah Allah atau bait Allah yang ada di Yerusalem. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Esra di dalam bahasa Ibrani berarti seorang penolong. Ia adalah seorang ahli kitab dan ia mahir dan menguasai benar akan Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada umat Israel. Hal ini dapat kita baca di dalam Esra pasal 7 ayatnya yang ke-6. Sebagai seorang ahli kitab dan mahir menguasai akan Taurat Musa, Esra memahami betul akan peristiwa pembuangan ke Babel menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi hidup beriman umat Israel, bahwa ketidaktaatan terhadap hukum Taurat dan pelanggaran-pelanggaran kepada ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan akan berdampak dan akan membawa hukuman bagi kehidupan umat Israel. Sebaliknya, Esra juga memahami bahwa kepulangan atau kembalinya umat Israel ke Yerusalem ini mau menyatakan bahwa Allah juga tetap ada, tetap hadir, tetap menyertai dan tetap melindungi umat Israel, bahwa Ia adalah Allah yang tetap setia memegang janji-janjinya kepada mereka yang setia beriman kepadanya dan mereka yang mau bertobat. Esra juga memahami bahwa kepulangan atau kembalinya umat Israel ke Yerusalem, Allah juga mau menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya dan yang senantiasa mampu memakai siapapun untuk menjadi alat rancangan keselamatannya. Hal-hal inilah yang sangat dipahami oleh Esra, sehingga ia sangat mengenal betul akan Allah yang ia sembah dan imani adalah Allah yang menggerakkan hati Raja Artasasta untuk memulangkan umat dan bahkan menyemarakkan atau menghidupkan kembali peribadahan di rumah Tuhan atau di bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan juga bagaimana Raja menjadi senang kepada Esra, dan bahkan Esra juga disenangi oleh penasehat dan semua pembesar-pembesar raja yang berkuasa di Persia pada saat itu. Dengan keyakinan ini, Esra mau menyatakan kepada umat Israel yang akan kembali ke Yerusalem bahwa perjalanan mereka bukan sekedar perjalanan pulang kampung saja, tetapi sekaligus merupakan perjalanan pertobatan dan pemulihan iman percaya mereka kepada Tuhan Allah. Esra menyadari bahwa perjalanan mereka bukan perjalanan yang mudah dan hanya memakan waktu yang tidak lama. Tetapi Esra memahami bahwa perjalanan yang akan mereka jalani adalah sebuah perjalanan yang sulit dan memakan waktu yang lama. Kurang lebih 4 bulan perjalanan yang mereka akan tempuh. Dan di dalam perjalanan itu akan ada banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah di dalam persiapan mereka ketika Esra mengumpulkan umat itu di tepi sungai Ahawa
dari seluruh kaum yang sudah dikumpulkan itu, Ezra kemudian menyelidiki satu persatu akan kaum-kaum atau bani-bani yang sudah berkumpul di pinggir sungai Ahawa itu. Dan ketika Ezra menyelidiki, ternyata banyak kaum yang terkumpul, tetapi tidak ada kaum atau Bani Lewi. Yang mana kita tahu bahwa tugas Bani Lewi ini adalah melayani peribadahan di Bait Allah sesuai yang ditentukan oleh Taurat Musa. Sehingga dengan usaha yang dilakukan oleh Ezra serta permohonannya akan campur tangan dan kemurahan Tuhan, maka kemudian Allah atau Tuhan mengirimkan orang-orang yang berakal budi dari Bani Lewi untuk hadir atau bergabung dengan kumpulan umat Israel lainnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tantangan yang baru terjadi ketika mereka masih dalam persiapan. Belum lagi dalam perjalanan mereka akan menghadapi musuh-musuh yang tidak suka dengan pembangunan Bait Allah yang sudah sejak rombongan pertama umat Israel kembali. Musuh-musuh ini selalu mencegah akan pembangunan kembali Bait Allah. Belum lagi kemudian ada para penyamun atau perampok yang mengincar harta benda karena mereka tahu bahwa yang dibawa oleh umat Israel kembali ke Yerusalem adalah harta benda yang jumlahnya sangat banyak. Belum lagi sebagian besar rombongan ini adalah orang-orang atau generasi yang lahir di Babel, sehingga mereka tidak memiliki pengalaman berperang. Termasuk juga di situ ada anak-anak. Nah, dengan kondisi seperti itu, Ezra hanya punya dua pilihan, yaitu meminta pertolongan kepada Tuhan atau meminta pertolongan kepada raja untuk mengawal mereka. Karena besar kemungkinan kalau Ezra meminta pertolongan kepada raja, pasti raja akan mengabulkan permohonannya untuk mereka dikawal sepanjang perjalanan dan memerintahkan negara-negara atau wilayah-wilayah yang dilalui oleh umat Israel untuk memperkenankan mereka melewati wilayah-wilayah tersebut. Namun Ezra memutuskan untuk tidak meminta pertolongan kepada raja, tetapi ia meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Tuhan. Ezra tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan lewat doa-doa dan ibadahnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan di ayat 21 dikatakan di sana bahwa Ezra memaklumkan umat untuk berpuasa supaya umat merendahkan diri di hadapan Allah dan berdoa memohon kepada Tuhan agar diberi jalan yang aman bagi umat, juga bagi anak-anak, dan juga bagi segala harta benda yang dibawa oleh mereka. Dengan keyakinan iman percayanya yang besar kepada Tuhan Allah yang selalu menolong dan melindunginya, maka Ezra berani mengucapkan pengakuan imannya kepada Raja Artasasta bahwa tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Di ayat yang ke-22. Kemudian di ayat ke-23 dikatakan di sana, jadi berkatalah Ezra, berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ezra sungguh-sungguh mengandalkan akan iman percaya dan pertolongan Tuhan di dalam segala yang dilakukannya ketika akan memimpin dan membawa umat Israel kembali ke Yerusalem. Dari pengalaman dan kisah Ezra ini kita dapat belajar. Yang pertama,
Dengan iman kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menolong dan melindungi kita. Yang kedua, kita dapat belajar dari Ezra dengan hidup selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, bukan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Ezra bahwa untuk menjadikan puasa sebagai bentuk kerendahan hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Sesuai dengan judul renungan kita pada malam hari ini, bahwa doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Sebagai gereja Tuhan, melalui doa puasa kita diingatkan untuk tidak memikirkan diri sendiri dan keselamatan pribadi, tetapi juga kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Doa puasa juga mengingatkan kita untuk senantiasa mau mengajak umat untuk peduli dan memberi bantuan nyata buat mereka yang hidup dalam penderitaan, buat mereka yang hidup di dalam kesusahan, kemelaratan, dan buat mereka yang tidak berdaya akibat trauma dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Dari hal-hal ini tuh kita belajar bahwa Tuhan Allah menghendaki puasa yang mendatangkan kesejahteraan hidup bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, ingatlah bahwa dengan iman kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan melindungi kita. Kemudian hiduplah dengan selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, bukan kepada manusia. Kita terus berdoa, jadikanlah doa dan puasa sebagai bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita merespon akan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 367, bait pertama dan ke-6, Padamu Tuhan dan Allah. Bersama
Jemaat, kita masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagai umat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk hidup di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Kami belajar dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini untuk senantiasa kami percaya akan pertolongan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga belajar dan diingatkan kembali untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Kami juga diingatkan oleh firman Tuhan malam hari ini bahwa senantiasa kami harus terus berdoa. Dan ketika kami berdoa dan berpuasa, maka itu menjadi wujud kerendahan hati kami kepada Tuhan. Mampukanlah Tuhan kami untuk dapat melakukan kehendak firman itu dalam segala kegiatan aktivitas kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam doa syafaat ini kami terus mendoakan untuk persekutuan jemaat GPIB Cipecang agar semakin bertumbuh di dalam pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan berkati segala program kerja yang sedang dirancangkan saat ini, agar program-program yang nantinya akan dilaksanakan, biarlah itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan dan menjadi berkat buat kehidupan jemaat GPIB Cipecang. Kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami ketika sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Namun kiranya dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan, dengan program vaksinasi yang sedang berjalan saat ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati agar pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh muka bumi. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia. Kiranya Tuhan memberkati mereka, beri kekuatan, beri penghiburan, agar mereka juga boleh merasakan berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat tim kerja pembaruan IMB Gedung Gereja Cipecang. Tuhan berkati agar proses yang sedang berjalan ini diberi kemudahan dan kelancaran, agar seturut dengan waktu Tuhan, biarlah proses pengurusan IMB ini boleh selesai seturut dengan rancangan dan waktu Tuhan. Kami berdoa juga buat warga jemaat dari sektor 1 sampai dengan 6, dengan segala keberadaan dan pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, baik sebagai suami, sebagai istri, juga anak-anak. Demikian juga buat oma dan opa, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati, agar kami boleh bertahan di dalam situasi dan kondisi saat ini, agar kami turut merasakan akan perlindungan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan memberkati jemaat sektor 1 sampai dengan 6. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa buat warga jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, ataupun mereka yang sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu, beri kekuatan, beri penghiburan. Tuhan angkat akan sakit penyakit mereka, dan kuasa darah-Mu boleh menyembuhkan dan memulihkan jemaat-jemaat yang sakit ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mendoakan buat keberadaan kehidupan jemaat kami yang sedang dilanda kesusahan dan kesulitan apapun yang mereka alami saat ini. Kiranya Tuhan juga melawat mereka, beri kekuatan, beri penghiburan. Kami juga berdoa buat Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Wasti. Tuhan berkati dia, berkati juga keluarganya, sehingga ia dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Cipecang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mendoakan juga buat pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat kami, dari Pelkat-Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, sampai dengan PKLU. Tuhan memberkati agar kami semua juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak permohonan kami. Dengan segala keterbatasan kami, biarlah kiranya Tuhan mau menyempurnakan doa kami ini, yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta ibadah rumah tangga. Bersama ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 17 Maret 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pada ibadah pukul 06.00 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Ibadah pada pukul 09.00 WIB
dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 4. Yang kedua, ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Disampaikan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah hari Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pada setiap jam ibadah, dalam rangka mengingat rayakan kematian Yesus Kristus dan di dalamnya akan dilayankan perjamuan kudus. Gereja menyediakan roti dan anggur perjamuan bagi jemaat yang melaksanakan perjamuan kudus di rumah. Bagi yang memerlukan dapat menghubungi majelis sektor masing-masing. Yang ketiga, bingkisan kasih hari raya. Dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri, maka GPIB Jemaat Cipecang ikut berpartisipasi dalam lingkungan sekitar melalui pemberian bingkisan kasih hari raya berupa 300 paket sembako. Jemaat dapat berpartisipasi dengan memberikan paket yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di Warta Jemaat Minggu halaman 6. Mohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan pelayanan ini. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat menyanyi Gita Bakti 114 baitnya yang pertama, di setiap janjiku. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.